Kali ini saya ingin sharing mengenai bagaimana kita bisa melakukan push code ke dalam GitHub menggunakan Git dan juga lakukan Git clone dari project yang sudah ada. Bahkan ini merupakan akun Git saya dan saya punya organization Systemic Taskia, dan sini ada beberapa project milik mahasiswa saya. Anggap saya membuat satu project baru namanya sample case dan bentuknya public, dan hanya itu aja yang dibutuhkan, nama, description, sample case, git push and clone. Oke, kalau sudah, kita create repository. Nah, yang jadi masalah adalah di sini ada dua pilihan. Kita menggunakan URL SSH ataupun HTTPS. Kalau kita menggunakan HTTPS, biasanya ketika kita mau push code itu harus memasukkan username password. Tapi kalau misalnya kita menggunakan SSH, kita nggak perlu masukin username password, tapi kita perlu melakukan identifikasi. Jadi ibaratnya kita di sini PC kita, ini adalah komputer kita, dan di sini adalah servernya GitHub. Ini GitHub. Nah, untuk bisa komunikasi dengan aman, dia menggunakan SSH sehingga dia lebih aman. Nah, begitu dia melakukan akses ke dalam GitHub, akun GitHub kita, dia bakal ditanya key kamu apa. Jadi nanti di sini perlu kita punya key-nya itu ada private key dan ada public key. Nah, si public key ini akan disimpan di github.com di akun kita. Jadi di sini ada key.pub. Jadi biasanya ID RSA pub atau apapun yang berakhiran pub artinya key public. Nah, nanti ketika kita akses, kita akan ditanya, misalkan sesuai nggak private key kita dengan si public key yang kita punya gitu kan. Nah, itu nanti kalau match baru kita bisa akses ke akun GitHub kita. Kalau enggak, kita nggak bisa akses. Maka langkah pertama adalah membuat key dulu. Jadi kita harus punya key-nya dulu. Oke, cara membuat key itu mudah. Misalkan saya di home, ini di home saya, lalu saya generate key-nya. SSH keygen atau key generator. Saya siapkan dulu. Oke, setelah itu enter. Saya akan ditanya apakah mau membuat key ini. Ya. Oh, ternyata ada yang sudah eksis. Akan saya minta rewrite. Oke, maka key yang dibuat akan ada di directory .ssh. Nah, misalkan di sini ada beberapa key yang pernah saya buat, tapi yang tadi baru dibuat itu yang ini. Gitu. Nah, lalu kita lihat ID publiknya. Yang publik itu yang ini, yang .pub. Jadi kita harus buka yang .pub. Ini bisa menggunakan file browser seperti File Explorer. Oke. Nah, ini biasanya kalau di Linux tersembunyi. Kita cek hidden filesnya. Nah, ini dia. Nah, ini yang kita perlukan. Sorry. Ini pakai Notepad juga cukup. Ya, kita cari aplikasi Note atau text editor. Nah, ini adalah yang perlu kita copy semuanya, lalu kita masukkan di profile. Kita masuk ke sini, di profile kita, masuk ke settings. Di setting nanti ada SSH. Nah, nanti kita masukin SSH
ngpg keys, kita masukin SSH key-nya, kita beri nama misalkan lab 1, di lab 1, lalu kita paste di sini, lalu kita add SSH. Oke, kita masukin passwordnya. Oke, berarti ini sudah di save di akun kita. Nah, ketika kita misalkan kembali ke repository ini, misalkan saya bikin project baru. Di Taskia, saya bikin GitHub Kadir Samplecase, foldernya sama, namanya Samplecase. Terus ya misalkan bikin satu project baru menggunakan Python. Oke, dilihat seperti ini, dan ini isinya, terus saya bikin misalkan main.py, isinya hanya print hello world. Oke, Python 3 ini, oke, hello world. Nah, yang kita lakukan adalah pertama, misalkan karena ini project baru, adalah menginisialisasi bahwa si project ini, si folder project ini, si Samplecase ini menjadi folder GitHub. Jadi kita cukup git init, maka ini akan menginisialisasi si project ini atau folder ini menjadi folder yang berafiliasi ke GitHub gitu. Nah, ini sebenarnya opsional kalau kita mau update konfigurasi agar lebih kita tahu kalau misalnya default branch kita apakah main atau master misalkan. Nah, ini udah sukses. Kalau kita lihat di sini bakal kelihatan akan ada folder git gitu. Atau misalkan kalau kita buka di Taskia GitHub Samplecase, nah di sini ada folder git. Dari sinilah nanti history semua perubahan akan disimpan terlebih dahulu. Oke. Di sini sebetulnya default di page-nya ketika kita membuat project baru akan ada tutorial untuk bagaimana caranya menginisialisasi si project agar file yang ada di dalam lokal kita itu terupload ke akun GitHub. Yang pertama misalkan tadi saya udah punya dua file ini, main.py dan pyproject.toml. Nah, saya ingin add itu semua ke GitHub. Pertama saya cek dulu git status misalkan. Oke, ada dua file yang baru. Setelah itu saya git add, artinya saya meng-add semua perubahan tersebut yang diketahui di git status. Oke, kita lihat git status. Oke, ada dua file yang sudah di-add untuk di update di sync ke remote server atau di GitHub. Lalu saya commit. Oke, bisa menggunakan git commit -m, misalkan init commit atau commit pertama misalkan, atau menggunakan v, artinya menggunakan visual text editor, misalnya saya menggunakan vim. Kalau di vim menggunakan i dulu untuk insert, maka misalkan init commit atau commit pertama. Nah, escape. Setelah escape, dalam kondisi normal visualnya ini kalau dilihat, lalu ketik *2 w dan key, dan dilihat di sudut kanan bawah w dan key, lalu enter, maka dia langsung nge-save dan langsung dikasih pesan init commit, harusnya init commit atau commit pertama. Oke, itu typo aja. Setelah itu kita nggak bisa langsung push karena kita belum memberitahukan kemana dia harus push, ke server mana. Maka kita copy menggunakan ini, kita menggunakan SSH karena tadi sudah mendaftarkan SSH key-nya. Kalau misalnya SSH key-nya belum terdaftar, maka dia bakal minta password, dan biasanya sekarang udah nggak support lagi. Sekarang kita harus mendaftarkan alamat servernya dengan cara git remote
add origin. Ini biasanya yang kita pakai standar menggunakan origin. Kita jadi menggunakan perintah git remote, artinya kita mau mengkonfig remote information atau server information dengan cara menambahkan add URL server atau alamat server dengan diberikan nama origin. Oke, paste di sini. Oke, setelah itu kita bisa push ke server dengan cara git push, kita sebutkan alamatnya kemana, ke origin, terus nama branch-nya biasanya defaultnya pertama kita bisa pakai master. Oke, kalau misalnya seperti ini berarti sudah terupdate. Kita bisa refresh di page-nya, selesai. Nah, gimana kalau misalkan ada error ya tadi, biasanya kalau misalnya belum ada permission, error permission, itu biasanya SSH key-nya belum di-update, gitu, belum di-add ke profile. Ke profile yang tadi di setting terus SSH key. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ada di tempat lain, di komputer lain, terus mau melakukan akan clone project GitHub 2. Saya punya folder GitHub 2 dan isinya adalah belum ada apapun. Nah, saya pengen mengedit sample case ini di tempat lain misalkan. Nah, itu saya tinggal klik menu atau tombol si code ini, terus saya pilih SSH, bisa aja nanti kondisinya terpilihnya HTTPS kalau kita belum login. Tapi karena saya sudah login dan sudah meng-add SSH key, maka dia bisa merekomendasikan SSH. Lalu saya copy, lalu saya menggunakan keyword perintah git clone, lalu paste URL-nya, lalu enter, maka dia akan mengcloning, mengcopy file yang ada di GitHub ke lokal. Nah, ini udah selesai. Kalau kita lihat, nah di sini ada folder sample case. Itu. Nah, kita bisa masuk sample case. Terus di sana udah ada main project. Kita lihat main project. Oh, kita pakai Shell. Gitu. Nah, misalnya saya menggunakan Neofim. Neofim. Di right sebagai di right untuk linter. Saya itu saya buka. Nah, misalkan di sini saya tambahkan print ini adalah print line kedua dari kedua misalkan. Ya, artinya saya menambahkan satu line. Oke. Kita buka tab terminal lain. Shop. Oke. Kita jalankan coba scriptnya Python 3 main. Python 3 main. Oke. Ini udah ada tambahan ya, hello world, ini adalah print line kedua dari commit kedua. Kita ingin meng-add perubahan ini dan push ke GitHub lagi. Jadi kalau sekarang posisinya main page hanya ada print hello world. Sekarang saya ingin nambahin, mengupdate perubahan yang saya lakukan. Anggaplah saya adalah tim member yang lain. Yang saya lakukan adalah saya bisa cek dulu git status. Oke, ada perubahan, ada modified di sini dari main py. Oke, kita add semua perubahan. Oke, git status. Nah, dia masih tahu modify sudah dimasukkan ke dalam perubahan yang akan diupload, di commit, di sync ke server. Oke, setelah git add, saya commit. Nah, misalkan saya masih pakai -v atau sekarang pakai -m. Langsung, kalau -m itu langsung kasih message setelahnya, ini adalah commit kedua. Oke, kalau sudah tinggal git push origin master. Seperti tadi sebelumnya, kalau udah di commit, kita tinggal push ke origin, itu alamatnya, dan master adalah branch-nya. Enter. Oke, dan ini sudah terupdate. Oke, jadi itu cara bagaimana melakukan commit dan push dari awal ketika project baru dibuat, dan ketika project sudah dibuat, terus kita melakukan perubahan dari project teman kita atau rekan kita. Dan nanti di sini ini belum update nih. Kalau kita pengen update di project yang tadi yang lama, yang di awal, kita bisa melakukan git pulling. Nah, ini kan di GitHub ya, bukan di GitHub 2. Kita bisa tinggal memanggil menggunakan git pull origin master. Itu untuk melakukan penarikan perubahan. Kalau dilihat
Di sini sudah ada langsung berubah. Jadi itu sharing kali ini. Bagaimana caranya add, commit, dan pull, juga clone menggunakan Git terhubung dengan GitHub. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.